Pertanyaannya, apakah setiap lulusan SMK hanya memiliki sertifikat kompetensi BNSP yang dikeluarkan untuk sesuai jurusannya? Nah ini pertanyaan ini. Jadi kan karena ini pertanyaannya saja saya nggak tahu nih maksudnya. Ikan yang lebih paham ini. Tapi gini, ini saya sedikit tadi mengatakan bahwa bagaimana kita melihat peluang. Itu sebenarnya kita memanfaatkan ilmu seperti yang saya pernah menyampaikan ini Pak Wikan dan Prof. Iwan. Dulu saya pernah ada ilmu menarik yang saya pelajari ya, ilmunya maling. Ada ilmu maling. Betul, dalam hal melihat kesempatan. Maling itu luar biasa. Karena maling itu tidak hanya terpaku pada satu pintu. Nah, kadang-kadang kita itu hanya terpaku pada satu pintu. Sehingga ketika pintu itu tertutup, kita seperti merasa nggak ada harapan. Padahal masih banyak pintu lain yang terbuka. Nah, itu ada the power of pepet juga. Betul. Kalau makanya ilmunya maling itu harus kita tiru dalam kondisi seperti ini. Begitu menemui satu pintu tertutup rapat, langsung cari pintu lain yang itu ilmunya ya. Jangan perilakunya yang kita tiru, ilmunya. Saya seumur hidup cuma satu kali sih jadi maling. Mencuri hati istri saya. Waduh. Wah. Berarti saya seumur hidup juga baru sekali kecolongan. Bisa dicuri istri saya. Tapi saya gitu juga sih tadi. Ini justru kita bisa melihat kelebihan kalau kita punya skill, khususnya dari pendidikan vokasi dalam masa pandemi ini kemarin. Orang-orang yang bisa survive adalah orang-orang yang bisa skill, bisa bikin kue. Nah, dia bertahan jualan kue. Ya, tadi Prof. Iwan kan menyebutkan di saat pandemi ini di semuanya sebenarnya kepepet, vokasi harusnya lebih geliat. Iya, benar. Lebih berani membuat perubahan. Nah, itu di kurikulumnya harus berubah, cara ngajar berubah ya. Terima kasih Prof. Iwan. Ini terima kasih. Satu dukungan nanti kita bikin kebijakan kurikulum itu lebih fleksibel, project based learning, sesuai cocok dengan nasi pecelnya keinginan industri dan sebagainya. Oke, dan mungkin ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak yang ada di Kalimantan, seperti yang industri furniture. Ini mungkin ada ide juga ya. Kalimantan siapa sih? Kalimantan, Pontianak atau mana tadi? Bukan, Nggak ada daerahnya tadi. Politeknik Industri Furniture. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua kita bacakan, kamu kan nggak pakai kacamata. Iya. Kalau saya kan memang plus, jadi semakin jauh semakin kelihatan. Pertanyaan kedua dari Mas Kurniawan Widodo. Pertanyaannya, apakah setiap lulusan SMK hanya memiliki sertifikat kompetensi BNSP yang dikeluarkan untuk sesuai jurusannya? Nah ini pertanyaan ini. Jadi kan karena ini pertanyaannya saja saya nggak tahu nih maksudnya. Ikan yang lebih paham ini. Apalagi jawabannya ya. Apalagi jawabannya. Saya tahu. Apalagi nggak tahu pertanyaannya, Cak. Jadi untuk itu tadi lulus itu kan sesuai kompetensinya diakui industri. Nah, ijazah itu dianggap tidak cukup saja. Tidak cukup hanya ijazah lulusan SMK. Tetapi kebidangan ilmu bidangnya itu harus diuji oleh uji kompetensi, sertifikasi kompetensi. Jadi lembaga sertifikasi profesi akan menguji apakah dia kompeten atau enggak. Kalau lulus dia mendapat sertifikat kompetensi nanti bareng ijazah buat nyari kerja. Nah, pertanyaannya adalah apa cukup hanya satu sertifikat kompetensi dari BNSP? Kalau jawaban saya BNSP itu apa? Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Oh, itu. Coba diulang coba. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Istimewa. Nah, memang saat ini memang majority sertifikat kompetensi yang diberikan ke lulusan SMK itu dari BNSP. Tetapi tidak salah kalau SMK itu mau menambahkan atau berimprovisasi. Tadi kan menikah sama industri. Kurikulumnya kan kurikulum yang diakui industri. Masuk ke sini kan training industri masuk ke sini. Nah, kan di sini ada sertifikasi juga. Nah, boleh. Yang ngasih sertifikasi industri juga boleh. Intinya kompetensi. Alias lulusan itu memang diakui dan dibutuhkan. Kompetensi diakui dan dibutuhkan oleh industri. Dengan BNSP boleh, sertifikasi yang lain juga boleh. Dengan BNSP. Ya, tapi challenge-nya
UUD, ujung-ujungnya duit. Kadang-kadang kalau sertifikasi dari perusahaan yang internasional, saya nggak bisa nyebut nama, nanti enggak iklan ya. Ini aja nggak ada iklannya ya. Ada banyak sertifikasi kompetensi dari perusahaan yang diakui oleh internasional. Dia bisa menggunakan itu kerja di Amerika, di Eropa, di Arab, dan sebagainya. Itu kan mahal. Nah, disinilah mungkin yang nanti harus dipikirkan bersama. Kalau orang tua berpikir bahwa pendidikan itu investasi, maka kalau orang tua membelikan motor seharga 30-50 juta aja mau, mendingan belikan motor yang 10 juta, 40 jutanya untuk menguji sertifikasi anak itu dengan sertifikasi internasional. Dia nanti bisa kerja di luar negeri, bulan pertama aja sudah gajinya 20 juta, 2 bulan sudah kembali itu. Udah beli motor lagi. Cuman kadang-kadang orang itu kan, wah pendidikan itu bukan investasi kadang-kadang ya, sehingga bayar mahal mereka komplain. Memang pendidikan itu tugas negara untuk mengcover, tetapi kan dengan dana sekian banyak aja kan belum semua tercover. Sehingga ayolah kita bersama-sama. Industri juga mau berinvestasi ke pendidikan, orang tua pun juga sadar bahwa pendidikan itu investasi. Oke, biasanya ada satu menarik ya. Banyak orang tua yang belum terpikirkan bahwasanya membesarkan anak, memberi pendidikan tinggi ke anak, itu juga sebenarnya investasi juga ya. Kewajiban juga ya. Tapi kita juga tidak ingin anak itu nantinya ke depannya juga tidak mendapatkan tidak punya skill yang bagus. Bukan maksudnya kita kita apa ya istilahnya investasinya kita tekan-tekan sebenarnya enggak, cuman kewajiban seperti itu ya. Jadi petugas karena memang sebenarnya kita juga sudah diingatkan ya bahwa orang tua ini terutama Pak Wikan ya, Prof Iwan, bahwa orang tua itu lebih baik sebenarnya lebih berharga itu memberi bekal anak itu ilmu daripada harta. Peninggalannya itu bekalnya itu ilmu itu lebih baik daripada harta. Syukur-syukur hartanya juga gitu kan. Vokasi Kuat menguatkan Indonesia.